Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, sobat waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia. Selamat datang kembali di channel kami. Dimana lagi hari ini kami akan berbagi pengalaman dalam usaha budidaya walet. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menyinggung atau membahas tentang pengaturan cahaya ataupun sekat pada suatu RBW. Sebelumnya sedikit akan menyinggung tentang kehidupan burung walet di alam. Nah, burung walet itu adalah burung walet atau unggas yang hidup di daerah tropis. Nah, burung walet ini hidupnya agak-agak mirip dengan cara hidup kelelawar yang suka menempati tempat-tempat gelap, lembab seperti di gua-gua di alam liar. Dan dengan perkembangan zaman sekarang ini, burung walet itu sudah dirumahkan oleh para praktisi walet seperti kita-kita ini sudah merumahkannya. Dan walet gua juga sudah agak jarang sekali sekarang ini, tidak seperti dulu. Nah, meskipun kehidupan burung walet ini agak mirip dengan kelelawar yang suka menempati tempat yang gelap di dalam ruangan, tapi ada perbedaan. Nah, perbedaannya yaitu burung walet ini aktivitas mencari makannya pada siang hari. Beda dengan kelelawar, aktivitas mencari makannya pada malam hari. Nah, itulah perbedaannya. Dan untuk ekolokasi yang dimiliki oleh kedua hewan ini, dan seperti kelelawar ataupun burung walet. Nah, untuk ekolokasinya yang paling bagus yaitu ekolokasi yang dimiliki oleh kelelawar, beda dengan burung walet. Nah, untuk pengaturan di dalam gedung, apakah gedung tadi harus benar-benar gelap supaya burung walet tadi menjadi terpikat untuk menginap di suatu RBW? Nah, maka dari itu disinilah perlu kita bahas dan sedikit ada penjelasan dari kami, yaitu suatu RBW tidak perlu terlalu gelap dengan pencahayaan yang masih bisa dilihat oleh burung walet. Karena tadi menyinggung yang masalah ekolokasi tadi, ekolokasi pada burung walet ini tidak terlalu baik dibandingkan kelelawar. Maka dari itu, pencahayaan di dalam suatu RBW itu perlu ada. Nah, setelah pencahayaan di dalam RBW tadi perlu diatur, maka dari itu kita mengaplikasikan atau membuat sekat di dalam ruangan RBW tadi atau pembatas lah untuk mengatur cahaya di dalam RBW. Nah, bagaimana cara kita mengatur cahayanya tadi? Misal contoh pada suatu RBW yang ukurannya 10x10, ruang putar 3x3. Nah, pada belakang pintu lar itu cukup kita pasang sekat misal 2 meter atau sampai 3 meter lah. Nah, waktu saat burung walet manuver mau masuk ke lar menuju ruang inap, burung walet sudah bisa mengerem atau memiliki ancang-ancang lah untuk belok ke sisi lain, menembus sisi lain dari yang kita sekat tadi. Dan penempatan Twitter tariknya lebih baik kita tempelkan ke dinding menuju lar bagian depan. Itu berarti ruang inapnya ukuran dari 7x3. Itu contoh sederhana saja seperti itu. Nah, untuk bahan dari sekat ini
yang paling baik menurut pengalaman kami untuk digunakan yaitu gunakan papan triplek saja. Itu bahan sekat yang paling baik untuk suatu RBW. Karena dengan alasan lebih awet, lebih aman lah untuk burung walet, dan untuk penggunaan sekat yang menggunakan ambal ini agak kurang baik karena meskipun lebih awet dari papan triplek tadi, penggunaan ambal ini bisa membuat atau menyebabkan tempat bersarangnya kutu-kutu yang ada di RBW, baik itu yang datang dari yang disebabkan dari burung walet itu sendiri ataupun kutu yang disebabkan kotoran dari burung walet tadi. Maka dari itu kami tidak menggunakan ambal untuk sekat tadi. Kami hanya memilih penggunaan triplek saja yang lebih baik. Nah, setelah kita sekat ruangan di dalam RBW kita tadi, maka dapatlah kita 3 pengaturan cahaya, yaitu terang, remang-remang, dan gelap. Nah, fungsi dari sekat ini juga untuk membuat burung walet di dalam RBW tadi menjadi aman, menjadi nyaman di dalam RBW kita. Karena burung walet ini tidak bisa berkamuflase. Nah, cara dia berkamuflase di dalam RBW pada siang hari yaitu dengan mencari tempat yang gelap untuk membuat sarang yang lebih aman bagi burung walet. Nah, maka dari itu biasanya dibuat burung walet bersarang yaitu tempat yang agak gelap dan remang-remang, dan tempat terang tadi tidak begitu banyak kecuali kalau misal populasi dari RBW tadi sudah padat. Nah, pada lantai paling bawah di suatu RBW, apakah perlu disekat juga? Ada yang membutuhkan sekat, ada yang tidak, tergantung kita menempatkan Twitter tarik tadi. Nah, maka dari itu penempatan Twitter tarik di suatu RBW itu sangat perlu untuk mengarahkan burung walet tadi ke ruangan-ruangan yang ada di RBW yang kita sekat tadi. Nah, fungsi lain dari sekat ini juga untuk mengatur suhu di dalam RBW. Selain mengatur cahaya, membuat burung walet tadi nyaman, aman berada di RBW, dan pengaturan kelembapan dan suhu juga. Karena suatu RBW yang loss, yang tidak disekat, suhunya cepat sekali berubah, yang berpengaruh pada sarang bentuknya jadi keriput, ataupun burung walet yang menginap itu bisa leluasa untuk pindah-pindah. Maksudnya pindah ke sisi lain di RBW kita. Nah, dengan adanya sekat tadi, biasanya burung walet kan kalau malam hari kan dia tidak diam, terbang untuk melemaskan otot-ototnya. Nah, dengan adanya bantuan sekat tadi, jadi pergerakan burung walet di dalam RBW tadi agak terbatas. Dan cara dia menemukan atau membentuk koloni, cara dia menemukan pasangan juga menjadi lebih mudah. Dengan kata lain, dengan artian untuk perkembangbiakan dari RBW tadi menemukan pasangannya jadi lebih gampang dan RBW kita menjadi lebih cepat berkembang. Jadi seperti itulah menurut pendapat kami cara pengaturan sekat, manfaat dari sekat pada suatu RBW, dan pencahayaan pada suatu RBW tadi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam sukses.
seluruh petani walet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.